Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fani Riani dengan NIM 2405100051. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Maliku Saleh kelas 4A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas individu mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual dengan dosen pengampu Prof. Dr. Yulia SHMH. Nah, di video ini saya akan membahas salah satu kasus pelanggaran hak cipta di Indonesia, yaitu kasus pembajakan film Keluarga Cemara. Dan saya akan mengkaitkannya dengan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Nah, jadi teman-teman, film Keluarga Cemara ini diproduksi oleh PT Visinema Pictures dan tayang di bioskop pada awal tahun 2019. Nah, film ini tuh sukses besar, berhasil meraih 1,7 juta penonton. Nah, sebagai produser, Visinema Pictures otomatis menjadi pemegang hak cipta yang sah atas film tersebut. Nah, permasalahan itu muncul ketika seorang pria dari Jambi bernama Aditya Fernando Pasha, dia tuh mengunduh film Keluarga Cemara, lalu mengunggahnya secara utuh ke website streaming ilegal miliknya yang bernama Dunia Film 21. Nah, film itu bisa ditonton gratis oleh siapapun yang mengunjungi websitenya, teman-teman. Dan Aditya sendiri memasang iklan di sana. Jadi dia tuh dapat uang setiap kali ada orang yang nonton video tersebut. Sekarang kita lihat apa yang dilakukan Aditya ini melanggar pasal apa saja. Kalau kita buka pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta, di sana disebutkan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta punya hak ekonomi eksklusif atas ciptaannya. Hak itu mencakup pengandaan, pendistribusian, dan pengumuman ciptaan kepada publik. Nah, ketiga hak itu sepenuhnya milik Visinema, bukan milik Aditya, bukan milik siapapun. Nah, kalau kita cocokkan dengan perbuatan Aditya, yang pertama, dia tuh mengunduh lalu mengunggah file ke servernya itu sendiri, itu namanya pengandaan, melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 9 ayat 1 huruf B. Nah, kedua, dia tuh menyediakan film itu ke websitenya agar bisa diakses siapapun, termasuk pendistribusian, melanggar huruf pasal 9 ayat 1 huruf E. Ketiga, dia tuh menayangkannya secara streaming ke publik, itu pengumuman ciptaan, melanggar pasal 9 ayat 1 huruf G. Nah, 3 pelanggaran sekaligus dalam satu rangkaian perbuatan. Kesimpulannya, apa yang dilakukan si Aditya ini bukan sekedar streaming ilegal biasa. Dia secara bersamaan melanggar 3 hak ekonomi pencipta yang dilindungi oleh undang-undang, dan semuanya itu dilakukan demi keuntungan pribadi. Inilah yang membuat kasus ini tuh menjadi contoh nyata dan lengkap dari pelanggaran pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Kasus ini tuh jadi pengingat buat kita semua di era digital, membaca karya orang lain bukan cuma soal moral, tapi ada konsekuensi hukum yang nyata. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.